sudah Pak Setiawan, terima kasih. datang dan untuk Terima memberkati kita kasih hari ini. Setiawan. Ya, kita akan mulai ibadah kita hari ini. Saya persilakan Pak Hendra dalam doa pembukaan. Silakan. Oke, kita mulai ya. Kembali hambamu datang mengucap syukur, terima kasih pada sore hari ini Tuhan. Kau begitu baik, sangat baik, amat baik buat kami semuanya Tuhan. Biar kami boleh duduk diam mendengarkan sebagian firman-Mu, urapi kami seperti Engkau mengurapi hambamu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar Roh Kudus-Mu yang menuntun, menyertai, senantiasa selalu buat kami semuanya Tuhan. Terima kasih Bapak, jauhkan dari segala kuasa kegelapan dan roh-roh jahat yang mengganggunya. Hamba-Mu telah hancurkan dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus-Mu bekerja pada kami semuanya Tuhan. Biar dapat pada sore hari ini Engkau berkati kami. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Ya, terima kasih Pak Hendra. Baiklah, Yuk. kita akan mulai ibadah kita dengan lagu pujian dan penyembahan. Sebagai lagu pertama, saya ambil lagu Karya Terbesar. Haleluya Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang akan ku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Ya, karya yang terbesar di dalam hidup kita adalah karya penyelamatan yang Tuhan sediakan buat kita. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta
tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Oke. Lagu selanjutnya, Besar Anugerahmu. Ku ada sebagaimana anugerahmu, semakin besar anugerahmu untuk kami, Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerahmu yang telah selamatkanku. Ku hidup besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Besar anugerahmu. Amin. Sebagai lagu selanjutnya dinyanyikan Tuhan Selalu Menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan seumur hidupku. Ya, Tuhan selalu menolongku
dan Dia selalu menjagaku di sepanjang hidupku. Burung di udara Dia pelihara, apalagi kita, anak-anaknya yang dikasihinya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ya, sekarang mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita sambut dengan lagu "Kusiapkan Hatiku, Tuhan". Kita untuk mendengarkan firman Tuhan, isi hati apa yang ingin Ia sampaikan melalui hamba-Nya hari ini. Kita siapkan hati kita. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Amin. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Haleluya. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah.
firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Amin. Saya persilakan hambanya Dr. Kasan untuk menyampaikan firman Tuhan. Makasih semuanya, makasih Pak Joni, terutama Pak Hendra, Pak Kopingguan yang udah nyiapkan waktunya. Sebelumnya ini ada teman saya, dia nyempatkan waktunya. Kemarin saya bilang saya mau ada kesaksian ya. Dia teman saya ini nyempatkan lagi jalan-jalan di Bangkok. Tapi nyempatkan saya minta waktunya untuk memberikan kesaksian, di mana sama seperti yang topik hari ini, yaitu salah orang tua atau salah anak. Nah, mungkin bisa Pak Hendrianto, Hendri. Ya. Ya, Oke. bisa. Waktumu bisa? Bisa. Cukup. Bisa. Ya, wis. Ya. Gak usah suwe-suwe, ben bisa jalan-jalan lagi. Lagi jalan-jalan di Bangkok ini. Tak minta tolong, Pak. Yuk. Selamat Beno. sore, Shalom. Ya, suara saya dengaran? Bagus, beneran. Ya, oke. Mohon maaf ya, ini tadi rencananya sih sampai siang udah jam 5, ternyata belum sampai. Masih di jalan di mobil tuk-tuk. Ya. Halo? Ya, Dengar ya suara saya? Dengar. Ya. Oke. Gini, pengalaman saya tentang kesaksian siapakah yang salah, orang tua dan anaknya, itu menurut saya ada dua sisi ya. Sisi pertama, kalau kita melihat dari peran, itu selalu harusnya yang salah adalah orang tuanya. Apapun yang dia didik, pasti anaknya akan melihat, mendengar, maupun melakukannya. Itu dari sisi kehidupan kita yang normal lah ya. Terus kedua, apakah kita harusnya jadi orang tua yang punya teladan atau tidak? Seringkali kita punya peran hanya sebagai orang tua untuk mencari uang, berkat, itu yang dianggapnya sangat penting. Ternyata kenyataannya nggak selalu seperti itu. Penting ya, tapi itu bukan yang terlalu utama dan akhirnya menjadi satu-satunya. Terus pertanyaan yang kedua, bisakah anaknya bisa salah? Bisa, ya. Pada sudut pandang yang lingkungan ya. Seringkali anak-anak itu mengikuti contoh dari lingkungannya, dari kumpulannya, dari teman-temannya, dan dari hal-hal yang dia lihat, dia tiru, itu yang seringkali menjadi masalah. Jadi menurut saya seperti itu. Pengalaman saya sih, harusnya orang tua itu jadi contoh. Kalau orang tuanya melakukan kesalahan, pasti anak itu akan melihat, dan ada dua respon ya. Respon yang pertama adalah bisa menerima dan tidak melakukan penghakiman, tapi proses yang kedua yang sering banyak itu adalah melihat dan melakukan pembalasan. Nah, itu yang menjadikan mereka menjadi jatuh ya. Itu pengalaman saya. Jadi pertanyaannya bagaimana kita lihat dari dua sudut. Gitu. Yang utama selalu harusnya orang tua, karena orang tua harusnya bisa mewariskan imannya. Ya, ini yang seringkali juga nggak dipelajari, nggak dilihat sebagai orang tua mempunyai hak untuk mewariskan imannya. Karena iman itu seringkali kita abaikan. Ya, intinya seperti itu. Terima kasih, Dr. Kazan. Oke, jadi ceritanya itu boleh aku cerita ya ini ya. Jadi Hendri ini sekarang udah enak cerita nih. Dia udah sama keluarga, udah rukun, anak-anaknya udah jadi. Nah,
sekarang tinggal jalan-jalan kemana-mana. Umurnya sama seperti saya, 56. Tapi sekarang kerjanya anaknya satu Jakarta, satu di Lombok, satu udah sama-sama udah kerja. Jadi Henry ini tinggal jalan-jalan, tinggal diperintah anaknya, diajak jalan-jalan, jalan-jalan. Sekarang dia lagi jalan-jalan di Bangkok. Nah, yang utama yang dilakukan adalah dekat sama Tuhan. Itu yang utama yang dilakukan Henry awalnya, ya kan? Sehingga terjadi pemulihan di luar keluarga. Benar ya, Indra? Ya, ini ya. Ya, Nah, betul. itu ceritanya yang saya lakukan. Kenapa seperti itu? Nanti saya ceritakan semuanya. Oke, thank you, Hen. Yang Ya, mau thank dilanjut, you. makasih. Ya, Salam. mohon maaf. Terima kasih Pak Nah, Hendrianto. nah, hari ini saya akan menceritakan apa yang dilakukan orang itu tadi Pak siapa Pak Joni pun ini ya kan tanya kan salah siapakah orang tua kalau nggak salah sih tadi tak lihat ya apa ya kebanyakan apa ya tadi ya Pak John tadi nulis ya Pak John tar kok lupa saya family. Kebanyakan orang tua ini salah. Nah, kebanyakan orang tua yang salah atau anak yang salah Pak? Ya kebanyakan keduanya orang tua. Orang tua yang terkenal. Kebanyakan orang tua yang salah kadang-kadang kan gitu. Padahal terus kadang ya kalau itu saya makasih kalau ditanyai maaf mereka yang sadar sih. Kebanyakan orang tua yang sadar. Tapi ada beberapa orang yang menganggap apa? Lah, anak saya seperti ini pasti karena salah lingkungan, salah 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 bertemannya. Nah, kan ada seperti itu. Tapi orang lain yang lihat ini pasti orang tuanya yang salah ini didiknya. Ya, makanya kan bingung kenapa salah si orang tua atau salah di anak. Nah, saya kasih ilustrasi seperti ini. Awal anak itu seperti tanaman, ya kan? Tanaman yang tumbuh sehat. Beda yang disebutkan di Alkitab, ini kesalahan siapa? Kesalahan orang tuanya atau kesalahan anaknya? Karena waktu Yesus di mana sama ada orang buta waktu itu muridnya yang tanya ini nggak ada hubungan dengan ayat itu karena apa yang ayat itu merupakan kelainan fisik yang saya ceritakan bukan kelainan fisik tapi ini yang saya ceritakan adalah waktu pertumbuhan di mana kita tahu waktu awal itu anak itu sehat anak itu tidak ada masalah kan nah ternyata akhirnya dalam pertumbuhannya itu miring. Kita kepinginnya seperti pohon kelapa ini lurus, tapi jadinya miring, ya kan? Lama-kelamaan jadi seperti ini, tambah jatuh miring. Kan gitu. Kasarnya di luar harapan dari orang tua, ya kan? Kepingin anaknya itu bisa ngemong, anaknya bisa nanti kalau tua orang tuanya sudah tua, kemudian diajak jalan-jalan, tapi kebanyakan mereka pada sibuk seperti Henry tadi ceritakan, ya mana karena orang tua apakah kesalahan di orang tuanya. Nah, sekarang kalau kita lihat programmer siapakah anak-anak dari kecil? Pernah saya ceritakan anak-anak itu adalah ini, ya kan, program pertama itu adalah orang tua. Waktu saya cerita teori pikiran, di mana umur 5 tahun ke bawah itu orang tua lebih punya peranan. Terus sampai itu 100% 5 tahun ke bawah, anak umur 5 sampai 12 itu orang tua punya peranan 75%. Kemudian apa? Mulai ada suster. Ya kan? Berarti suster itu buka juga memegang peranan. Pertanyaan apakah orang tua itu ada di rumah atau orang tua itu maaf sebagai dry clean, tipe dry clean di mana semua apapun semuanya tanggung jawabnya dikasihkan ke suster. Kan itu. Kemudian kakek nenek ini pengaruh juga di dalam lingkungan, ya kan? Kenapa saya bilang seperti itu? Saya punya teman, anaknya waktu itu punya masalah, dia cerita
ya kan. Cerita anaknya itu teman saya itu merasa sudah membagi anaknya dua, sudah merasa imbang. Tapi anaknya yang satu, yang kecil itu merasa di kasarnya itu pilih kasih lah orang tuanya, ya kan? Ternyata waktu dicari itu karena pengaruh sekitar kakek nenek itu yang waktu saya dapat itu adalah tantenya. Apa yang dilakukan tante? Maunya guyon, sebetulnya. Lihatin, papamu ternyata lebih sayang kekemu. Lihatin, lihatin deket-deket, dikit-dikit, dikit. Cuman guyon aja, tapi akhirnya kebawa sampai dewasa karena kejadian misal karena waktu itu ternyata pun orang tua punya pikiran HP yang besar itu karena beda 4 tahun, yang besar dikasihkan duluan, yang kecil itu dikasihkan yang biasa dari kasarnya ini luruannya dari kakaknya. Nah, merasa seperti itu. Oh iya ya, bener ya orang tua saya pilih kasih kakak dulu yang di seperti itu. Ya kan? Bener kata nih tante. Nah, padahal orang tuanya udah menceritakan bahwa belum waktunya dia pakai handphone yang bagus. Maksudnya orang tuanya supaya dia belajar dulu memakai handphonenya, ngerti aplikasi-aplikasinya. Tapi salah nangkep karena apa? Lingkungan, ya kan? Kemudian guru dan teman itu umur 5 tahun mulai sekolah kan biasa sekarang dulu 5 tahun sekarang udah mulai 4 tahun ya kan suster kan dulu ya ada sih mulai kecil tapi mereka mulai berkembang itu mulai ya sekitar 2 tahun ke atas itu mulai berkembang. Nah guru teman ya kan mulai SD makanya 5 sampai sampai 12 itu mulai pengaruh lingkungan ya kan kalau ditanyai seperti itu. Kemudian TV game ya tadi saya cerita orang tua biasanya biar anak endak rewel kasih game segala macam ya kan. Ada saya kemarin cerita kapan ya bulan lalu juga seperti itu. Anak ini apa-apa dikasih game, apa-apa dikasih game sehingga waktu handphonenya ditarik dia marah dan ternyata pun kejadiannya kemarin saya baru baca di medsos, linknya lupa saya, cerita tentang keadaan anak sekarang di mana salah satu rumah sakitnya ada, saya pernah lihat sih di sini dua, di mana anak itu gangguan jiwa, yang mana karena kecanduan game. Nah, itu kesalahan di siapa? Kesalahan ya kita tahu sendiri, programmer siapa? Harus sih, dan yang terakhir adalah lingkungan ini harusnya seperti itu kan. Nah, berarti lingkaran kadang seperti lingkaran setan, label diberikan, kemudian kayak tadi kan di label di lingkungan bahwa orang tuanya lebih sayang atau orang tua mengatakan bodoh lah, ya kan malas lah, akhirnya terpendam di dalam pikiran, pernah saya ceritakan di teori pikiran, kemudian terjadilah perilaku yang bermasalah. Nah, orang tua tadi Henry kan cerita secara tidak langsung itu memberikan contoh kerja 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 kemudian apa yang dilakukan yang dipikirkan ada kamu harus sekolah biar pintar bisa cari uang. Nah, pikirannya uang, kerja pintar nanti pintar cari uang. Jadi mulai kecil itu anak kecil nggak ngerti apa-apa. Sebetulnya hatinya yang besar dan dia punya otak kan kemudian dikasih masukan dari lingkungan segala macam akhirnya otaknya yang besar perasaannya hilang kalau ditanya. Yang kedua yaitu kalau dikasih apa uang yang diceritakan saya kemarin ngasih ada cerita anak kecil kita pasti ketawa anak kecil ini nangis, saya lupa videonya nggak bikin ya. Nangis, kemudian dikasih uang 20-an nggak mau, dikasih uang 100.000 dia ketawa. Buat kita ketawa, lucu anak ini ya. Tapi sebetulnya kita mendidik dia mindset untuk mencari uang. Jadi dia ketawa, senang kalau ada uang. Tapi kalau nggak ada uang, akhirnya dia menderita. Kita tahu sampai hari ini banyak beberapa orang yang sekarang dalam permasalahan kemarin waktu COVID,
ya kan? Banyak yang bunuh diri kan, masih muda-muda. Nah, itu karena apa? Karena orientasi ini di uang. Nah, ada orang yang orientasi ini orang tua apa? Di kepintaran, di otak. Akhirnya apa? Kamu harus sekolah dokter. Kemarin cerita ada satu juga anak ini maksa, saya diceritani orang tuanya ya, maksa untuk masuk ke dokteran. Karena apa? Karena kakek neneknya minta lebih baik masuk ke dokteran. Karena orang tuanya insinyur, lebih baik kamu jadi kedokteran. Dia maksain ke masuk kedokteran, ujian di sana enggak kalau nggak salah negeri nggak keterima, ujian lagi di swasta tidak terima, dia stres sekarang. Padahal orang tuanya bilang dia keterima di kalau nggak salah di teknik sipil, ya kan? Nah, akhirnya apa? Karena lingkungan segala macam kita dididik harus pinter, harus ini. Akhirnya anak yang jadi stres, kan gitu. Nah, ini salah satu video yang saya kasihkan ya. Bisa nggak ya? Lah, Kak, keluar. Nggak keluar ya? Ya, nggak keluar. Ntar kalau gitu saya carikan videonya aja. Oh, Kak keluar ini. Udah, No! Stupid! Go to your room right now! keluar ya? Ya, keluar, keluar. Lah, keluar tapi saya delete, Pak. Maaf. Ya. No! Stupid! Go to your room right now! What are you teaching your child? No! Mine's stupid. Children see, children learn. Bud, color on paper, not the wall. Let's clean this up. I'll get you some, okay? Your actions become their actions. Here, draw on your own paper. Learn to guide your Nah, ini salah satu kadang kita melakukan adalah secara tidak sadar kita penuh dengan emosi, ya kan? Melakukan seperti itu. Nah, padahal yang dilakukan eh, anak itu merekam semuanya, apapun yang dilakukan orang tua, apapun yang dikatakan orang tua, itu semuanya terekam di dalam pikiran anak. Mine's stupid. Ya, kok ini? Ntar. Keliru. Nah, akhirnya apa? 4 alasan sebetulnya penyimpangan perilaku anak itu sampai hari ini itu apa? Pertama itu mereka ingin mendapatkan perhatian. 2, kekuasaan atau mengalahkan orang tua. Ya kan? Maksudnya mendapatkan kekuasaan atau mengalahkan orang tua itu dengan maksud supaya apa? Jadi orang tua itu kepingin mereka mengendalikan. Contohnya, anak-anak itu kita nggak secara sadar, waktu anak-anak itu mainan, kita jalan-jalan, bukan mainan, jalan-jalan di mall, anak itu nangis. Karena dia keinginan sesuatu barang. Kemudian orang tua kan marah, ya kan? Oh, anak itu tambah nangis, ya kan? Kemudian apa? Sampai gerot-gerot akhirnya apa? Kita akhirnya secara nggak sadar main tangan, main pukul, main seret, ya kan? Nah, itu karena apa? Sebetulnya dari awal. Itu yang kedua, itu karena anak ini kepingin menguasai apapun yang dia ingin, orang tua inginkan, itu anak inginkan itu didapat secara langsung. Itu nggak maksudnya kekuasaan. Kedua, balas dendam, menghukum orang tua, menolak yang memberikan perhatian. Itu dengan maksud apa? Kadang anak itu marah. Jadi mukul,
ya kan? Kemudian balas dendam orang tua, bukan orang tuanya yang dipukul. Ada beberapa seperti itu kalau di barat ya, kita lihat. Kemudian menjadi tidak produktif, sakit, ya kan? Supaya apa? Orang tua merasa kasihan. Ini adalah tim 4 yang menurut penelitian yang dilakukan anak-anak untuk mendapatkan perhatian ke orang tua. Kemudian next. Nah, akhirnya apa terjadi lingkaran masalah. Anak merasa ditolak, kemudian untuk mendapatkan perhatian, orang tua marah, ya kan? Dalam menolak marah karena menolak memberikan perhatian, ya kan? Kemudian terjadilah anak itu merasa berulah, anak itu, ya kan? Kemudian anak itu berulah, orang tua semakin marah, dan otomatis anak itu semakin berulah. Akhirnya terjadilah lingkaran setan yang tidak akan berhenti kalau kita tidak memutuskan. Nah, mood ini waktu anak-anak kecil. Walaupun dewasa, saya sama. Kayak Henry tadi cerita, kenapa saya ngelakukan. Sama, anak itu merasa ditolak karena orang tuanya kerja. Ya kan, nggak ada perhatian. Terus kemudian anaknya misal marah segala macam, orang tua semakin marah. Pertanyaannya nanti kita lihat apa yang harus dilakukan antara orang tua dan anak. Nah, anak itu belajar dari apa? Bila anak hidup dari kritikan, ia akan menyalahkan. Bila anak hidup dari kekerasan, ia akan belajar untuk berkelahi. Anak hidup dari ketakutan, ia akan menjadi seorang anak yang minder. Bila anak hidup dari rasa benci, ia tidak akan menghargai hidup, akan membenci semua ini. Bila anak hidup dari ejaan, ia akan menjadi minder juga, pemalu. Bila anak hidup dari rasa malu, ia sampai kapanpun akan merasa bersalah. Ya kan? Kemudian anak hidup dengan perasaan iri, itu akan belajar merasa iri hati. Ya, seperti tadi saya ceritakan anak teman saya merasa iri hati, otomatis sampai dewasa. Saya pun ada pengalaman, kita ngelihat ya cerita iri hati. Saya waktu itu cerita sama teman saya, kita lihat aja di mana waktu orang tua meninggal apa yang terjadi sampai hari ini, yaitu rebutan warisan. Ya kan? Saya bilang waktu itu sama teman saya, lihat, waktu orang tua masih ada, semua ini rukun. Imlek datang semua, ya kan? Orang tua ulang tahun datang semua. Tapi di dalamnya saya lihat dari situasinya sendiri-sendiri tidak ada apa kayak kedamaian, saya bilang. Lihat, nanti orang tua ini meninggal, pertanyaan, bisa nggak kumpul? Dan ternyata nggak bisa kumpul. Malah gontok-gontokan masih nyari warisan. Yang satu nyalakan satunya karena mendapatkan warisan dari orang tuanya. Yang satunya merasakan tidak mendapatkan apa-apa. Nah, itu pun ada kan kejadian di Alkitab, kita lihat Yakub sama Esau. Karena Ribka lebih sayang Yakub, ya kan? Yusuf lebih sayang Esau. Nah, sama, itu karena apa? Di Alkitab pun sudah disebutkan sebetulnya secara tidak langsung. Tapi kita secara gak sadar apa yang kita lakukan walaupun gak marah, tapi kita melakukan seperti itu kadang. Nah, yang terakhir, orang bila anak hidup dengan berbagi, ya kan, ia akan belajar kemurahan hati. Itu yang harusnya yang kita lakukan. Nah, sekarang bila anak belajar dari hidupannya mereka yang mereka merasa damai, bila seorang anak hidup dengan toleransi, ia akan menjadi sabar. Seperti tadi kita tahu orang dari videonya kita tahu orang tuanya sabar, tahu salah. Pertanyaan saya selalu ngomong, anak seperti itu tahu salah, ya kan? Misalnya itu cuma nyoret-nyoret, dibersihin kan udah bisa selesai. Cuman gara-gara tembok, gara-gara ngeluarkan uang sedikit, kita marah-marah, kedamaian di rumah nggak ada.
Dan itu pun menjadi beban atau menjadi ganjelan jadi anak kepahitan. Makanya bila anak hidup dengan toleransi, dia ngerti, dia akan belajar menjadi sabar. Bila anak hidup dengan dukungan, ia akan menjadi kepercayaan diri. Tapi orang tua kadang secara nggak sadar ngomongnya apa? Kamu tuh nggak kayak kakakmu. Kamu tuh loh nggak kayak anak itu. Ya kan? Terus belajar, kamu tuh loh kok males nonton TV terus. Nah, akhirnya anak menjadi down. Bila anak hidup dengan pujian, ia akan belajar untuk menghargai. Tapi hati-hati pujian. Ya, kadang ada orang tua yang salah. Kita lihat. Nah, bukan eh, kayak nilai duber, wah pujian nilainya bagus segala macam. Bukan itu maksud saya. Pujian misalnya dia mau antri, dia mau sabar, ya kan? Kemudian pujian walaupun nilainya kasarnya 7, enggak apa-apa, masih belum lebih bagus. 6, enggak apa-apa, berarti kan masih biru, ya kan? Nanti belajar lagi. Kalau nggak salah saya ingat itu MasterChef Junior. Kalau kita ngelihat ya, ada anak kesalahan masak di depan. Teman-temannya masih tepuk tangan, kemudian nyalami, masih Newport. Kita tahu itu. Ini kejadian juga salah satu anak teman ya waktu itu problem. Terus akhirnya saya bilang nyari nyari apa guru yang bisa ngajarin dia. Ceritanya waktu itu anak ini umur 5 tahun, 6 tahun, 6 tahun kelas 1. Dia mau nggak mau sekolah, dia malu segala macam. Kemudian waktu saya tanyai ternyata dia itu waktu itu liburan diajak orang tuanya ke Bangkok. Di Bangkok makan buaya, daging buaya. Nah, waktu di sekolah ditanyain gurunya, liburan ngapain? Adakah sesuatu yang menarik? Anak itu ngangkat tangan. Saya liburan makan buaya. Ketawa semua, mana mungkin kan? Dan gurunya ikut ketawa, bukan dukung. Anaknya akhir minder. Kemudian saya bilang, cari guru yang di sekolahan maupun yang dekat sama dia, yang mau bantu dia, nemenin dia. Kalau cuma dari orang tua, saya rasa nggak mungkin. Akhirnya anaknya bisa. Tapi ya itu tetap harus saya minta dampingin. Kenapa? Untuk belajar mandiri. Karena anak itu akhirnya malu maju ke depan. Nah, kadang kita nggak sadar. Hati-hati. Bila anak hidup dalam pengharapan, ia akan belajar mempunyai hidup. Tujuan itu. Bila anak hidup dengan rasa adil, ia akan belajar tentang keadilan. Bila anak itu hidup dengan rasa aman, ia belajar memiliki kepercayaan diri. Bila anak hidup dengan persetujuan, ia belajar menyukai diri sendiri. Itu ceritanya seperti itu. Terus, apa yang anak itu belajar dari kehidupan yang mereka jalani? Bila anak hidup dari penerimaan persahabatan, ia akan menemukan cinta dalam kehidupan. Bukankah kita diajarin seperti itu di dalam Alkitab? Kita suruh didik anak, ya kan? Jangan anak itu dibikin sakit hati. Bukankah seperti itu, ya kan? Sehingga apa? Hidup kita tenang, anak kita pun dalam pikiran damai. Makanya tadi saya bilang, kalau sekarang cuman gara-gara ngoret, wong itu pun bisa dibersihin. Ya kan? Ketenangan di rumah itu kan enak. Ya kan? Dan anak pun merasa damai, merasa dicintai. Kadang kita nggak sadar, kadang kita merasa kita itu kita berusaha itu nanti mengeluarkan biaya lagi, mengeluarkan segala macam. Uang bisa dicari, saya bilang. Tapi kepahitan anak nggak bisa kita ngulangi lagi. Kadang kita nggak sadar kita melakukan itu. Kita lebih mementingkan keadaan dunia, uang, barang, daripada kedamaian anak. Itu yang selalu kita lakukan. Ya kan? Ini nih saya ngambil ayat ya, salah satu kemarin. Ini saya lupa ini ayatnya apa ya, Mazmur ya. Kok lupa saya?
Ini ceritanya dengan riang, saya burung onta berkepak, tetapi apa kepak bulu itu menaruh kasih sayang, sebab telurnya ditinggalkan di tanah, dibiarkan panas di dalam pasir, tetapi lupa bahwa telur dapat terpijak kaki diinjak-injak oleh binatang-binatang liar. Ia memperlakukan anak-anaknya dengan keras seolah-olah bukan anak-anaknya sendiri. Ia tidak peduli dengan jerih payahnya yang sia-sia. Nah, ini saya ternyata memang Alkitab, memang pegangan hidup apa yang dituliskan di Alkitab. Ternyata contoh burung onta memang benar. Burung onta itu naruhnya seperti itu. Saya kemarin lihat ada video satu. Burung onta itu sudah bertelur, kemudian dikasih sama peternaknya makanan. Telurnya itu udah kesepak-sepak, mereka nguber makanannya. Dia nggak kepeduli sama telurnya. Ternyata benar seperti yang disebutkan di Alkitab. Nah, apakah kita mau seperti burung onta? Padahal kita udah semuanya itu kan nggak punya anak, kita kepingin punya anak. Punya anak malah disia-siakan. Ya sama kayak burung onta ini ceritanya. Nah, yang kedua yang saya ceritakan, apa ini maksudnya kok ada sinar? Kadang orang tua walaupun kayak tadi kan dengan tindakan, dengan omongan, ya kan, menghukum anak, mengolok anak, menghakimi anak, secara tidak langsung itu ada batinnya, spiritualnya itu ada. Apa yang walaupun orang tua tidak ngomong ke anak, tapi anak itu merasakan. Dan anak itu orang tua melakukan negatif. Tanda petik saya jawab. Anak pun bisa. Saya kemarin waktu awal kenapa saya sampai melayani sampai sekolah. Pernah mungkin ada beberapa yang saya cerita, pernah saya sharing. Mungkin saya sharing lagi ya. Kenapa saya sampai sekolah? Karena saya melakukan konseling ada dengan cara hipnoterapis. Nah, waktu itu kan ada seorang ibu umur 35-an datang ke saya. Dia punya problem di mana dia kepingin divorce tapi perasaan hatinya nggak mau. Tapi dia nggak tahan sama suaminya. Nah, waktu saya tanya orang tuanya, ternyata orang tuanya divorce. Nah, waktu saya tanya, ingat nggak orang tuanya divorce? Dia ingat waktu SMP. Yang bikin saya kaget, saya tanya, anaknya si A ini tadi, klien saya, umur berapa aja? Anaknya tiga, salah satunya SMP. Secara tidak sadar. Dan ini bukan cuma satu, tapi saya nemukan 5. Yang paling lagi saya herankan waktu itu, waktu saya tahu orang tuanya salah satu tadi itu yang si A tadi orang tuanya itu aktif di gereja. Belum pulih aku. Nah, buat saya jadi aneh waktu itu. Setahu saya yang tidak kasar saya dulu belum intim, belum ngerti, ya kan, cuman berdoa doang ke gereja. Setahu saya kalau saya ikut Tuhan, maka dosa turunan saya akan dipatahkan. Ternyata lah ini ikut Tuhan melayani di gereja. Kenapa baru kejadian sekarang? Itu anaknya berarti umur 3 sekarang anggap aja 35. 32 tahun baru muncul. Berarti ada sesuatu yang kurang saya bilang. Makanya saya waktu itu saya sekolah, saya ditanyai. Saya
Karena saya dokter, ditanya suruh jadi S2, saya bilang enggak, saya mending S1, saya belum ngerti apa-apa. Untuk apa? Saya bilang. Karena saya enggak melayani, ya kan? Kemudian saya bilang, saya cuman kepingin nyari apa yang Tuhan inginkan di dalam Alkitab. Saya cuman kepingin belajar itu. Dan akhirnya saya nemukan. Apa itu? Nah, ini kasih videonya dulu. Keluar nah. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Did you see it back there, George? Go back where you came from. Learn to speak. Go back where you came from. Say the same thing to me. What's wrong with you, Harry? Get over here! You don't want to speak! I've had enough of you! I've had enough of you! Nah, itu yang saya cerita tadi. Memang anak itu bukan cuman dari ngelihat karena dimarahi, karena dihukum, ya kan? Karena dikata-katain, dihakimi dengan perkataan. Walaupun orang tuanya tadi kelihatannya sabar segala macam, tapi anak itu niru. Pertanyaannya kan tadi, anak umur 3 tahun, nggak ada orang tua itu ngajarin anak itu supaya berpisah, supaya anak itu marah, menjadi pemarah, ya kan, iri hati, pendendam. Nggak ada orang tua sampai hari ini. Tapi kenyataan kok seperti itu, karena kita nggak sadar apa yang kita lakukan. Nah, mungkin anak yang tadi saya bilang, klien saya tadi, dia ngelihat orang tuanya, mungkin dia sebelumnya ngelihat orang tuanya itu merasa tidak nyaman dengan situasi papa mamanya, kemudian terjadilah pisah, mungkin dia juga merasa tidak nyaman sehingga saya pun harus pisah. Nah, itu yang saya ceritakan secara tidak langsung apa yang dilihat anak-anak itu pasti akan dilakukan. Nah, terus apa yang dilakukan? Kenapa saya cerita kemarin bibit bobot bebet, ya kan? Ternyata bibit itu adalah bawaan lahir. Bebet itu pola asuh katanya kan. Nah, kalau dilihat, maaf bukan sayangnya. Ternyata dulu saya nggak ngelihat apa kata Tuhan. Saya bilang, saya nggak akan melihat bibit bobot bebet. Itu kan cara dunia. Ternyata sekarang saya ngelihat bebetnya gimana orang tuanya. Aktif nggak di gereja. Walaupun aktif di mana saya lihat kelakuannya orang tuanya. Kalau orang tuanya oke lah seperti itu, anaknya udah cinta. Saya ngelihat bibitnya. Apakah dia sadar? Apakah sekarang dia aktif di gereja? Kan gitu. Bobotnya, yaitu bobot dari ya otomatis lah. Apa maksudnya itu kita nyari pasti nggak mungkin anak yang biasa. Yang minim anak yang mau berusaha, anak yang mau berinovatif, anak yang mau bukan mandiri, yang mau belajar bukan pemalas kan. Kalau ditanyai seperti itu. Jadi walaupun orang tuanya seperti itu, saya ngelihat anaknya.
Kalau anaknya kita nggak tahu, ya sudah, kita ngelihat orang tuanya gimana. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kembali lagi tadi cerita yang ini. Saya tadi cerita Henry tadi, dia jalan-jalan. Ya. Apa yang dilakukan Henry? Dia pernah melakukan kesalahan. Sehingga dia disingkirkan sama keluarganya, anak-anaknya, istrinya. 8 tahun. Dia kepontangan segala macam. Dia nyari segala macam sampai ke mana? Misalnya pakai okultisme lah, segala macam, kuasa gelap lah, apa. Dia bosan akhirnya. Kemudian dia kembali baca Alkitab segala macam. Tanpa dia menunjukkan saya loh sudah berubah. Tanpa itu. Tuhan yang memulihkan semuanya. Jadi itu yang saya cerita. Kita pernah dengar kesaksian di mana seorang yang bertobat, anaknya pun bertobat waktu ini. Dan orang tuanya bertobat. Itulah namanya spiritual. Secara tidak langsung. Roh yang bekerja. Karena apa? Kita tahu itu anak kandung kita. Istri itu kan darah daging kita. Satu tubuh, satu daging. Apa yang kita lakukan? Kalau kita melakukan jelek, pasti sekitar kita jelek. Makanya bibitnya jelek. Makanya nggak ada buah yang baik terus menjadi jelek. Kan gitu. Nah, kembali, apakah kita harus berubah? Kalau ditanya kejadian lingkungan anak sekarang orang yang problem kan seperti itu. Orang tua, waduh saya tahu kesalahan tadi yang saya ceritakan. Itu buat orang-orang yang keluarga yang masih pasangan masih muda. Tapi kalau yang saya kemarin dapat problem, teruslah anakku sudah besar. Anakku sudah nikah, anakku sudah kuliah. Sekarang kalau diberitahu, dia tambah marah. Dia tambah ngamuk. Benar. Pertanyaannya, kenapa tambah ngamuk? Ya tergantung sama hati kita. Kenapa? Tadi saya bilang kan di awal. Kalau kita ngamuk karena ngakimi dia, wong kita pun salah. Sekarang saya tanya, Yesus datang ke dunia bukan nyari orang sakit. Sehat, sorry. Tapi kan orang sakit kan? Nah, kita tahu anak kita sakit. Apakah kita mau nyakitin? Kita pun sakit. Nah, harusnya apa? Yang sakit yang sadar. Siapa yang sadar duluan? Biar sisanya Tuhan yang bekerja. Ini 4 hal yang penting. Orang tua dan anak menyadari memang ada masalah yang perlu diatasi. Kalau keduanya, kalau enggak, ini secara sekuler, saya bilang. Kalau enggak, salah satu siapa yang sadar duluan. Orang tua dan anak mengakui memang ada masalah perlu diatasi. Ini adalah pengampunan dan pertobatan. Ngakui. Kalau enggak, apakah semua? Kadang, maaf, ada orang, misal orang tua misal ngaku, ya mungkin lah nanti jadi masalah, ya kan? Misalnya di perselingkuhan, ya kan? Gak mungkin, tambah ngamuk, wong masalah gak tahu. Kenapa kita nggak ngaku ke Tuhan? Kita ngakunya di Tuhan. Kita marah ke anak. Kita tahu kita salah karena perbuatan itu. Ya kita ngaku ini ke Tuhan. Ini kan secara sekuler. Kita ngaku ke Tuhan. Saya salah didik anak sampai hari ini seperti ini. Karena dari pengakuan itu awal dari pertobatan. Orang tua dan anak menerima bahwa memang ada masalah perlu diatasi. Makanya kalau kita punya masalah ya kita atasi. Kita tahu berarti itu problemnya di diri kita. Ya kita atasi.
Anak tahu itu problem di orang tua. Ya saya yang ngatasi. Saya enggak mau kepingin seperti orang tua. Saya minta ampun ke Tuhan. Saya minta bimbingan Roh Kudus supaya saya dapat menemukan jalan. Minim seperti tadi dipancarkan secara nggak langsung. Orang tua dan anak secara sadar mau mengatasi masalah. Ini kalau sudah terjadi. Akhirnya biasanya. Kalau secara sekuler mintai seperti ini. Tapi secara alkitabiah, siapa yang bertobat duluan, Tuhan akan sisanya biar Tuhan yang bekerja. Itu yang saya tahu dan saya yakini dan saya pasti dan saya amini. Lihat ya, Mazmur 128. Tadi saya udah buka 128 ayat 3 saya bacakan ya. Berkat atas rumah tangga. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Apabila engkau memakan hasil jeripaya, berbahagialah engkau akan naik. Baiklah keadamu, istrimu akan menjadi pohon anggur yang subur di dalam rumah, anak-anakmu menjadi tunas pohon di sekeliling meja. Nah, 1-3 kan saya bilang. Intinya di awal adalah takut akan Tuhan, ngikuti jalannya. Ini nanti saya ceritakan, saya kemarin lagi nyoba, bukan nyoba ya, saya lagi neliti. Ternyata sampai hari ini orang selalu bilang dunia tambah lama tambah rusak. Karakter tambah lama tambah rusak. Maaf saya bilang tambah bejat katanya. Ya. Saya akui ya, terus terang. Kenapa saya bilang gitu? Bukan saya yang diskreditkan. Pertanyaannya, adakah manusia yang benar-benar berubah sebagai manusia baru, sebagai pelaku firman? Kebanyakan mereka masih bersikuku sebagai manusia suam-suam kuku. Levelnya pernah saya bacakan, pernah saya sharingkan. Apakah levelnya sudah naik seperti karakter Kristus? Enggak. Kalau di level kesadaran, kebanyakan di reptil. Memang paling tinggi di bangga. Pernah saya sharekan kalau di. Nah, bukan manusia baru yang bertumbuh seperti di Kolose 3 ayat 10. Pembaruan budimu terus-menerus, ya kan? Sampai sang kalik datang. Kita enggak. Hari ini saya dibaptis, saya baik. Saya melayani. Sesudah 1-2 bulan, ada masalah di rumah, saya ngamuk. Ada lagi, keluar dari gereja. Anaknya kayak tadi, nyoret, ngamuk. Terang dan garam dunia ini di mana? Tanya saya. Terus takut akan Tuhan. Bukan takut itu karena itu, tapi kita tahu kita kasarnya itu kita menerima anaknya udah dikorbankan, ya kan? Berarti kita menghargai pengorbanan Yesus, kita diubah jadi manusia baru untuk percaya, dan kita punya Roh Kudus yang akan mengubahkan kita. Tapi kenyataan. Nah, secara tidak langsung itu ceritanya nanti di epigenetik. Secara sekuler, ya, manusia, orang datang ke saya, misalnya pemarah, itu saya cari akar masalah. Ini satu permasalahan marah ya saya selesaikan marahnya. Kalau dia iri hati, saya selesaikan iri hati. Ya kan, kalau punya lima kali datang ke saya, jawabannya susah. Makanya Tuhan bilang, kalau kita berdasarkan perbuatan kita menyelesaikan, nggak akan selesai. Kasih karunia kita nggak akan menyelesaikan dosa kita, karakter kita. Ternyata kalau kita ikut Tuhan, cuma tak ikut sebagai manusia baru, ngikuti
jalannya, mengikuti perintahnya, mengikuti bimbingannya, Roh Kudusnya, dan kita akan menjadi 9 rasa, ya kan? 9 buah roh itu ceritanya kan. 9 rasa dari 1 buah roh. Dan itu kenyataan. Kenapa saya bilang gitu? Teman saya Henry itu udah ngalami. Dari semua kemarin ada beberapa yang saya bikin kesaksian. Awal Kolose 3 sama di Efesus, Kolose 3, sorry. Di Kolose berapa itu ya? Cerita tentang manusia baru. Lihat di Efesus 4 itu manusia baru. Itu di Kolose itu menyebutkan secara kasih, memang ternyata awal pertama kali perubahan karakter yang dipunyai manusia itu kasih dulu. Kasih akan Tuhan, kemudian merasakan, baru dia melakukan kasih di dalam keluarga, baru dia akan meningkat. Dan sisa karakter-karakter berikutnya tiap orang beda-beda. Saya kemarin melakukan, saya minta beberapa teman yang saya mentoring, ternyata itu yang saya dapatkan. Jadi intinya, perlu nggak bibit bobot bebet, itu tergantung bapak-bapak. Kalau misal udah terjadi, apa yang kita lakukan, mantu adalah anak kita. Karena udah disatukan dengan anak kita. Jadi itu juga anak kita. Kalau kita merasa sesuatu yang tidak benar, ada masalah, kita yang minta bertobat. Sisanya biar Tuhan yang mengerjakan. Kalau anak yang sekarang punya masalah dengan orang tua, jangan harapkan orang tua untuk berubah. Kita yang berubah dulu. Biar sisanya Tuhan yang mengerjakan. Dan untuk orang tua, maka yang terjadi sekarang, waduh, maaf, sekali lagi saya minta maaf. Aku nggak diopeni sampai anakku. Jangan nyesali semua nih. Tuhan masih mengopeni kita. Sampai memutih pun Tuhan masih sayang kita. Biar sisanya Tuhan yang ngerjakan. Jadi ceritanya lebih baik bukan kita melakukan seperti ini, semakin besar otak ini, semakin kecanduan uang, tapi kita didik mulai sekarang, yaitu hati kita yang tadi mengecil, akhirnya hati kita penuh dengan Tuhan. Keintiman, hati kita penuh dengan kerendahan hati kita penuh dengan Roh Kudusnya. Ini yang harus kita lakukan. Maka didiklah anak muda jalan yang patut baginya. Pada masa tuanya pun ya tidak akan menyimpang. Kita didik yaitu dengan cara Alkitabiah, baca. Makanya fungsi di dalam keluarga itu ternyata yang perlu utama adalah saya lihat sampai hari ini adalah mesbah keluarga. Ada beberapa saya itu ya sedikit kecewa juga kalau di dalam keluarga itu doa sendiri-sendiri. Tuhan itu sebetulnya bingung. Iki sak keluarga kok doa ini dewi-dewi ya. Kan gitu, bukan gitu. Kapan jadi satu keluarga kan bukannya jadi satu. Padahal di dalam Alkitab disebutkan kan 2-3 orang berkumpul. Di sana Tuhan itu hadir. Lah ini kalau satu-satu berdiri sendiri di dalam keluarga terus piye? Nah, itu kita didik secara Alkitabiah. Terus untuk orang anak, hormati orang tuamu, ayahmu, seperti diperintahkan Tuhan Allahmu supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan. Dengan maksud apa? Itu ya tadi saya bilang, kalau kita benci sama orang tua untuk anak-anak, ya kan, remaja benci orang tua, kita nggak akan umur panjang. Karena apa? Lo hati kita benci kok. Lah apa beda nih? Lah kita nggak jadi terang ya otomatis. Kapan kita mau diberikan Tuhan tanah? Kan gitu.
Nah, bagi anak-anak pun sama. Sekalipun orang tuaku meninggalkan aku, Tuhan masih menyambutku. Bagi orang tua sama. Walaupun anak-anakku meninggalkan aku, tapi Tuhan menyambutku. Karena kita tahu, ya kan, Allah itu Bapa, sahabat, guru. Orang tua itu ya harusnya seperti itu. Sebagai orang tua yang nyiptakan anak kan, nggak ada orang tua nggak mungkin ada anak, ya kan? Dan orang tua itu adalah sebagai sahabat, sebagai guru, sebagai pendamping. Dan anak pun sama. Seperti apa? Seperti ya kayak bapak. Sekarang pertanyaan, kalau anak nggak ngasih orang tua, apa mungkin anak itu mengasihi bapak? Bapak kita maksudnya. Wong orang tua aja nggak dihargai. Kan sama sebetulnya ceritanya. Jadi cuman itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya kembalikan ke Pak Joni. Boleh tutup dengan doa dulu hambanya, Dr. Hasan. Ya Pak. Ya Tuhan. Terima kasih banyak. Pada sore hari ini kami dapat mendengarkan sebagian firman Tuhan. Bimbinglah kami ya Tuhan. Bila kami sebagai anak, kami dapat menghormati orang tua kami. Dan bila kami sebagai orang tua, kami dapat mendidik anak kami, membimbing anak kami sesuai dengan rencana Tuhan. Semoga firman-Mu menyatu dengan daging kami ya Tuhan. Bukan hanya kami mendengarkan firman, kami dapat menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Semuanya hanya kami sampaikan kepadamu, bimbinglah kami selalu ya Tuhan. Dari hari ini maupun sampai Engkau datang kedua kalinya, kami semuanya hanya kami sampaikan ke kami yang percaya, kami akan melakukan semuanya ini. Kami katakan amin. Makasih Pak. Ya, terima kasih hambanya, Dr. Hasan Susilo ya. Jadi saya jadi teringat ya, tahun 2007 ya. Saya ingat banget itu ketika saya mau pelayanan di Nusa Kambangan ya. Itu saya pemulihan sama anak saya yang laki. Karena jujur anak saya yang laki itu dulu bandel sekali sekolahnya juga nggak mau ya, melawan ya, pernah kabur dari rumah ya. Nah, saya anak saya yang laki, mamanya usir ya. Wah, ini jadi dilema ya. Tapi akhirnya saya dapat pemulihan ya, dari situ anak saya nangis, saya peluk dia. Dan sampai hari itu anak saya nggak berani lagi kabur dari rumah ya. Terus kalau saya ngomong, kan tadinya dia juga merokok ya. Dia merokok karena lihat dulu saya juga merokok dulu ya. Jadi dia contoh. Karena saya bertobat merokok itu berhenti umur 41 tahun ya. Bertobat usia 39 tahun. Berhenti ngerokok 41 tahun baru berhenti ya. Setelah 2 tahun bertobat. Itu saya katakan sama anak saya, kamu harus berhenti merokok. Dan puji Tuhan, dia berhenti merokok sampai hari ini sudah 10 tahun lebih dia berhenti merokok. Itu satu bukti kalau kita benar-benar mendidik anak dengan benar ya.
tanamkan anak kita untuk memiliki roh takut akan Tuhan, itu benar-benar Tuhan kasih. Betul. Saya selalu nasihatin anak-anak saya, orang jahat balas baik, orang nipu kita balas kita, mengasihi dia tetap. Amin. Ya, itu yang saya katakan sama anak saya berkali-kali. Tetap berbuat kebaikan. Tidak ada alasan untuk membantah. Karena itu satu firman tuh. Anak saya jalan itu semua. Tiga anak saya, ya, puji Tuhan, mantu-mantu saya juga. Lihat saya juga, mereka juga segan, bisa juga sayang sama saya, sama ibu saya juga ya. Karena dia melihat satu contoh figur yang kita harus lakukan, yaitu figur seorang bapak, orang tua ya. Sampai kita benar-benar berhasil gitu mendidik anak. Juga tadi dikatakan mantu itu juga anak. Saya juga mengakui mantu itu juga anak kita, karena dia sudah bersatu dengan anak perempuan kita ya, itu juga satu daging. Itu kita harus lakukan itu terus menerus ya. Kita doakan terus ya. Saya selalu doakan itu dari anak, mantu, cucu ya, besan, semua saya doakan, ipar, sepupu, keponakan ya. Itu tidak pernah saya luput, tidak pernah saya lupa untuk mendoakan mereka ya. Karena itu satu doa, itu satu permintaan kita kepada Tuhan, dan Tuhan itu akan mengabulkan kita yang kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Amin. Terima kasih nih hambanya ya, saya jadi teringat masa lalu ya. Saya juga tadi begitu berdoa Dr. Kasan tuh ada urapan Tuhan, saya juga hampir menangis ya mendengar doa Dr. Kasan ya, karena saya jadi ingat masa lalu ya. Tapi saya mau katakan, kalau kita benar-benar bertobat ya, bertobat ke jalan yang Tuhan mau, bertobat dengan perkenanan Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita, itu Tuhan pasti akan penuhi berkat. Amin ya. Tuhan penuhi berkat. Itu yang saya rasakan di dalam kehidupan saya. Dan saya mau katakan, Tuhan Yesus itu baik. Saya juga tadi tertegur juga ya. Doa masing-masing sendiri. Saya juga bingung itu ya. Kadang-kadang saya jam 8, jam 9 malam saya udah tidur. Ya karena saya lagi menjaga jantung saya untuk tetap sehat, istirahatnya cukup ya. Tapi bagaimana dengan doa kita? Tadinya kalau mau tidur saya suka berdua doa jam 10 ya. Tapi karena saya mau istirahatnya lebih cepat, akhirnya saya doa sendiri itu ya. Saya mau katakan ya lebih baik memang kita, karena saya tinggal cuma berdua ya, suami istri ya. Harusnya kita satu dalam doa ya. Itu satu mesbah ya. Itu yang harus kita wujudkan ya. Terima kasih untuk Dr. Kasan yang mengingatkan saya ya. Kita terkadang diingatkan oleh suara Tuhan melalui hambanya, dan kita harus lakukan itu. Nah, itu satu nasihat yang baik untuk setiap kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati Dr. Kasan. Silakan satu pujian Pak Joni, nanti doa syafaat boleh Bu Lydia Jumali ya. Nanti bincang-bincang ada Pak Johannes, bisa Pak Johannes. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, baik. Mari kita masuk doa syafaat, tapi sebelum itu kita nyanyikan sebuah lagu. Yang saya ambil lagu dengan apakah akan kubalas. Apakah
Silakan hambanya bersiapkan. Ya, Bu Lydia Jumali untuk doa syafaat. Ya, kalau tidak ada saya yang doa ya. Terima kasih Bapak di dalam surga, kami bersyukur. Kami sudah mendengarkan apa yang menjadi isi hatimu Tuhan. Kami akan terus benahi kehidupan kami Tuhan. Untuk kami dapat mengatur kehidupan rumah tangga kami. Kami sebagai kepala imam juga kami akan terus seturut dengan apa yang menjadi kehendak-Mu, perintah-Mu di dalam firman Tuhan. Mengasihi istri, menyayangi anak-anak kami, Tuhan mendidik, sehingga anak-anak kami juga dapat hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kami berdoa khususnya untuk pendeta, untuk hamba-Mu, Dr. Kasan Susilo yang sudah menjadi saluran berkat firman-Mu. Kau berkati terus pelayanannya, berkati kesehatannya, juga statusnya sebagai dokter, menyembuhkan orang-orang sakit. Kami percaya Tuhan, Kau pakai Dr. Kasan menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati istrinya, anak-anaknya yang di luar negeri juga Kau berkati. Kau pakai menjadi keluarga yang sekiranya glory di hadapan Tuhan. Berkati teman-teman kami yang hadir pada sore yang indah ini Tuhan, Kau memberkati setiap kami Tuhan. Kami percaya dengan berkat yang berkelimpahan, damai sejahtera, sukacita-Mu yang terus mengalir di dalam keluarga kami. Kami berdoa untuk Opung Brahmana Sembiring yang ada di Rumah Sakit PMI Bogor. Kiranya Kau sembuhkan Tuhan. Dan kami sangat percaya Tuhan, hari Minggu hamba-Mu ini akan sembuh, akan boleh pulang, kembali kumpul bersama istri, anak mantu, cucunya di Bogor Tuhan. Berkati Opung Brahmana Sembiring, cukupkan apa yang diperlukannya di dalam sakit penyakitnya Tuhan. Maka kami percaya Tuhan Yesus sudah sembuhkan. Kami percaya juga kami memberkati bangsa Indonesia, karena mata-Mu yang selalu tertuju buat bangsa Indonesia. Berkati Presiden kami Joko Widodo, Pak Maruf Amin, jajaran MPR, DPR, para menteri, juga pemilu yang akan diadakan di tahun 2024. Kami percaya Tuhan, semuanya akan aman, semua akan sukacita, semua akan berjalan lancar, rukun, damai di dalam bangsa Indonesia ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, mata-Mu yang selalu tertuju buat bangsa Indonesia, damai sejahtera, sukacita-Mu yang terus melimpah di dalam keluarga bangsa Indonesia yang kami cintai itu. Dan kami memberkati juga dokter, para perawat, orang terpapar sakit, ada di rumah sakit, kiranya Kau berkati, Kau sembuhkan juga, sehingga para dokter, para perawat dapat bekerja maksimal dengan baik dan benar. Kami juga memberkati ibadah besok, yang akan main adalah Bapak Sinarto Chandra. Kau urapi, Kau berkati, sehingga dia dapat menyampaikannya firman Tuhan yang menjadi isi hati-Mu untuk kami diberkati. Kami percaya Tuhan, sebelum kami tutup ibadah ini, kami mau angkat kedua tangan kami mau terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisai-Ku. Kepadamu lah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepada Bapak Ibu yang hadir, diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Yang sakit malam ini juga Bapak Ibu, disembuhkan Tuhan Yesus secara ajaib dan sempurna.
Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Apapun yang dilakukan tangan Bapak Ibu selalu dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak Ibu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai. Menjemput kita orang-orang yang percaya yang sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Bapak Yohanes Sumarmo untuk membantu bincang-bincang Tuhan Yesus.